Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibika wa khalilika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini tanggal 2 Muharram. Ya Pak. Tanggal 5 nih Pak. Masya Allah. Aco nak cari tanggal Pak ya. Jarang cari tanggal. Jadi kita sekarang sudah berada di bulan Muharram ini Pak ya. Salah satu bulan haram. Jadi haram di sini artinya bukan haram Pak ya. Namun haram maknanya adalah mulia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini. Karena Rasul mengatakan asyhuru itsna asyara. Satu bulan itu dalam hadis Sahih Al-Bukhari Rasul mengatakan ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan mulia di sisi Allah. Di antaranya adalah bulan Muharram ini. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi di bulan ini ada pengkhususan ya ibadah yang Allah perintahkan memperbanyak ibadah dan dianjurkan untuk menjauhi seluruh kemaksiatan. Karena dalam ya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian di bulan tersebut. Ulama tafsir mengatakan, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Allah mengagungkan bulan tersebut. Allah melarang kita untuk berbuat maksiat, berbuat zalim pada seluruh bulan. Fi kullihin, seluruhnya dilarang oleh Allah. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut karena ada kehormatan di dalamnya. Kenapa? Karena Allah mengagungkan amal soleh di dalamnya. Jadi Allah lipat gandakan amal soleh dan Allah sebaliknya juga membesarkan dosa. Melipatkan mungkin satu maksiat di bulan haram ini Allah lipat gandakan menjadi beberapa kali lipat sesuai yang Allah kehendaki gitu. Maka secara khusus Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Kemudian kita dianjurkan memperbanyak ibadah, terutama nanti di tanggal 9-10 Muharram ini Pak, karena disunahkan untuk puasa Tasu'a dan Asyura. Jadi puasa Asyura itu diantara keutamaannya adalah ahtasibu an yukaffira as-sanata allati qablaha. Rasul berharap supaya Allah bisa mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya orang yang berpuasa di tanggal 10 tersebut, dan disunahkan di awal dengan 9. Kenapa? Menyelisih orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa ya ketika dikejar oleh bala tentara Firaun ya, dan Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan Allah tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Orang-orang Yahudi juga berpuasa. Namun niat mereka adalah bersyukur juga Pak diselamatkannya Nabi Musa. Jadi umat Islam harus berbeda dengan orang Yahudi, jangan menyerupai orang Yahudi. Maka Nabi menganjurkan untuk berpuasa tanggal 9-nya, karena orang Yahudi nggak ada berpuasa tanggal 9 Muharram tersebut.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada pembahasan kita mengingat waktu ya, yaitu tafsir ya dari surah Al-Baqarah yang pertemuan yang sebelumnya sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berimanlah kalian. Ayat ini turun untuk Bani Israel, asbabun nuzul ayat ini. Namun khitabnya, seruannya itu tidak hanya kepada sebabnya, sehingga ada kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah itu. Pelajaran dalam Al-Qur'an itu adalah keumuman ya daripada ayat lafaz Al-Qur'an tersebut, bukan karena sebab khususnya gitu. Ini sering kita ulang-ulang Pak ya. Nah, karena jangan sampai ada orang yang mengatakan Allahu Ahad itu kan Nabi Muhammad yang Allah suruh, kan dalam ayat itu kul ya, katakan. Siapa yang disuruh dikatakan di situ? Muhammad. Maka kita katakan perintah di situ memang asal muasalnya untuk Nabi, namun ya Al-Qur'an ini sifatnya umum. Jadi Al-Qur'an itu tidak hanya hudan ya, petunjuk bagi ketika Al-Qur'an itu diturunkan, enggak. Karena Al-Qur'an itu adalah hudan lil muttaqin dan juga hudan lin nas. Itu sifat Al-Qur'an Pak ya. Al-Qur'an itu sebagai hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan secara umum bagi manusia semuanya gitu. Hudan lin nas, petunjuk bagi manusia. Apa beda Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya? Al-Qur'an dijamin keasliannya. Al-Qur'an dijamin penjagaannya oleh Allah, kecuali ketika mau hari kiamat Pak. Karena diantara ciri hari kiamat, Al-Qur'an diangkat oleh Allah. Enggak ada lagi di mushaf, itu enggak ada lagi. Penghafal-penghafalnya mati. Namun sebelum hari kiamat tersebut, ya Allah telah berjanji untuk menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, Al-Qur'an. Jadi az-dzikra termasuk nama Al-Qur'an, salah satu nama Al-Qur'an. Dan kami pula lah yang akan menjaganya. Terbukti ya, Allah jaga Al-Qur'an melalui penghafal hufaz ya, di seluruh dunia. Nah, kalau Pak paikan negara Afrika, ada nama negaranya Mauritania. Nah, itu kecil-kecil anak-anak di situ sudah hafil Al-Qur'an. Lah biasa Pak ya. Kalau teman saya dahulu orang Somalia, kalau anak itulah lewat umur balik ya, umur 10 tahun dah hafal Al-Qur'an, marah orang tuanya. Ya, kadang dipukul katanya, kadang ada juga tindakan yang radikal gitu ya. Karena Al-Qur'an sudah menjadi budaya di situ Pak ya, sudah menjadi kebiasaan orang, aib sekali tidak ada yang hafal Al-Qur'an di Somalia, itu luar biasa. Nah, sehingga teman-teman kami dulu yang dari Somalia itu kecil-kecil itu sudah hafiz semua, udah biasa gitu. Kalau kita di tempat kita luar biasa Pak ya. Artinya apa? Allah memang telah membuktikan firman-Nya. Allah jaga Al-Qur'an melalui para penghafal Al-Qur'an. Satu huruf aja keliru ya imam atau orang yang baca, yang hafal langsung tahu ini salah nih. Panjang pendeknya saja salah Pak, lah tahu mereka. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah menjaganya. Dan Al-Qur'an itu sampai hari kiamat, hukumnya itu sampai hari kiamat. Karena Al-Qur'an itu adalah penyempurna kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kalau Injil hanya Allah turunkan kepada Nabi Isa untuk kaumnya saja. Taurat kepada Nabi Musa untuk kaumnya saja. Zabur kepada Nabi Daud untuk kaumnya saja. Namun Al-Qur'an untuk seluruh kaum. Baik itu orang kulit putih, orang kulit hitam, seluruh bangsa dan ras.
Itu kitab suci mereka adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak untuk orang Arab saja Pak ya. Nah, kok Islam Arab tidak ada itu. Islam itu untuk seluruh manusia yang beragama Islam, tidak ada bisa dibedakan. Ya ikut Islam Makkah mah beda Jawa gitu. Kalau Islam awak ya tak kayak itu ya. Tidak ada itu Pak gitu ya. Islam itu satu. Islam itu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya, sahabat kepada generasi berikutnya, generasi setelahnya kepada generasi seterusnya sampai kepada awak. Itulah Islam ya yang kita nikmati sekarang. Adalah Islam yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak ada istilah Islam Arab, Islam Nusantara, itu nggak ada Pak. Ya. Islam itu ya Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya bukan dengan akal-akalan. Ya. Karena Rasul mengatakan dalam hadis sahih ini Pak ya. Ibnu Katsir juga mensahihkan hadis ini. Man fassara al-Qur'ana bi aqlihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan logika saja, tanpa kembali kepada pakar ahlinya, maka siapkanlah ya tempat duduk di neraka. Nah, itu tidak bisa awak ya mentafsirkan Al-Quran sembarangan. Sehingga kita belajar sekarang ini tafsir ulama. Jangankan masalah Al-Quran Pak ya, masalah kesehatan saja kita nggak sembarangan Pak. Kita bertanya kepada ahlinya. Ya, awak sakit gigi Pak, nggak mungkin kita bawa kepada ya tukang bengkel. Ma pahamnya gitu Pak ya, karena ndak ahlinya. Jadi kalau awak sakit gigi tentu kepada ahlinya, dokter gigi. Kenyolah beraja Pak. Ya, bahkan sudah dipelajari ya anatomi gigi. Kau lah tahu nih, kau ure-ure kau namanya gitu. Sudah ada mereka eksperimen percobaannya, jaleh ilmunya kan gitu. Sehingga Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahlinya gitu. Kalau engkau tidak tahu ya, kalau seandainya masalah dunia saja kita mesti bertanya kepada ahlinya. Ya apalagi masalah agama. Sehingga kalau orang sembarang bertanya Pak, ya nyonya dokter ya, buka lo nyo praktek, itu bisa-bisa kena pidana. Karena akan membuka malpraktik yang tidak bisa keluar izinnya. Karena memang tidak teruji ilmunya. Ini ada dokter dah. Nah, buka lo klinik, ya Pak ya. Nah, begitu juga ilmu agama. Maka mestilah kita kembali kepada ahlinya, para ulama yang ahli di bidangnya. Bapak Ibu, ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Ini sudah kita baca sebelumnya Pak ya, kita lanjutkan saja. Kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama ingkar kafir terhadap Al-Qur'an tersebut, kata Allah. Jadi Allah memang asbab nuzul ayat ini untuk Bani Israel yang ingkar, yang kafir terhadap Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Allah mengatakan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir ingkar terhadap Al-Quran tersebut. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, wala takunu awwala kafirin bih wa indakum fihi minal ilmi ma laysa inda ghairikum. Ibnu Abbas berkata, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir ingkar terhadap Al-Quran tersebut, ya, dan kalian memiliki ilmu tentangnya. Jadi kalian itu wahai Bani Israel sudah tahu sebenarnya. Ya, dalam Taurat itu Allah sudah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu akan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Mereka sebenarnya sudah tahu. Ya. Wa indakum fihi minal ilmi, dan ya kalian memiliki ilmu di dalamnya tentang kebenaran Al-Quran tersebut. Ma laisa inda ghairikum, yang tidak ada pada orang selain kalian. Jadi memang orang
ahli kitab dari golongan Yahudi Nasrani itu, pendeta-pendeta mereka itu sebenarnya sudah tahu, Pak. Namun karena kedengkian dalam hati mereka, mereka menolak kebenaran tersebut, ya, bukan karena nggak tahu, Pak. Namun karena dengki, ya, karena tidak menerima hati mereka. Waqala Abul Aliyata yaqul waqala Abul Aliyati yaqulu wala takunu awwala man kafara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Abul Aliyah mengatakan makna dari wala takunu awwala kafirin bih, maknanya adalah wala takunu, janganlah kalian menjadi awwala man kafara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali yang kufur, yang ingkar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi domir huwa bihi dalam ayat ini kembali kepada Nabi Muhammad. Namun maknanya sama. Kalau kata Imam Ibn Abbas, ya, kembali kepada Al-Qur'an. Namun intinya Allah melarang orang-orang Bani Israel untuk ingkar kepada Al-Qur'an dan kepada pembawanya, kepada orang yang diutus, ya, Al-Qur'an kepadanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika qala Al-Hasan was-Sudi war-Rabi'u ibnu Anas. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, ulama, ya, tabi'in, was-Sudi, Imam As-Sudi, kemudian Imam Rabi' bin Anas. Wa ikhtara Ibnu Jaririn anna adh-dhamira fi qawlihi bihi a'idun 'ala al-Qur'an alladhi taqaddama dzikruhu fi qawlihi bima anzalta. Kemudian Imam Ibnu Jarir memilih pendapat bahwasanya kata ganti atau dhamir bihi huwa, ya, dari kata bihi itu kan ditambah huwa jadi bihi, kan gitu. Jadi dhamir atau kata ganti nya dengan nya ini kembali kepada apa? Ibnu Jarir At-Tabari, kata Imam Ibnu Katsir, memilih, ya, dhamir huwa di situ a'idun 'alal Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Artinya janganlah kalian, ya, menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Qur'an. Alladzi taqaddama dzikruhu, yang telah berlalu penjelasannya, fi qaulihi, dalam firman Allah, bima anzalta, terhadap apa yang telah engkau turunkan, yakni Al-Qur'an. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan wakilal qaulaini sahihun li'annahuma mutalaziman. Kedua pendapat tersebut benar karena saling berkaitan, ya. Artinya apa? Kalau mengatakan, ya, huwa di situ kembali kepada Al-Qur'an, benar juga. Kalau huwa di situ kembali kepada Nabi Muhammad, benar juga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diturunkan kepadanya Al-Qur'an dan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, saling berkaitan antara Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kata ulama, Bapak Ibu, segala yang berkaitan dengan Al-Qur'an pasti mulia, itu, Pak. Sehingga kalau orang membaca Al-Quran, Pak, itu akan menjadi orang yang mulia. Kenapa Nabi Muhammad menjadi Rasul yang paling mulia? Ulul azmi, Rasul yang memiliki azam, yang tekad yang kuat, yang paling sempurna, Nabi Muhammad. Ulama mengatakan kenapa Nabi Muhammad seperti itu? Karena beliau diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang utama dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena di bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Jibril menjadi malaikat yang paling utama dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Kenapa? Karena Jibril sebagai pembawa Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mulia, ya, jangan lupakan Al-Quran, Pak. Minimal 100 ayat baca kalau sanggup. Rasul mengatakan, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, juga ulama Sayyid, gitu, Pak, ya, atau ulama mutaakhirin, ya, juga mensahihkan hadis ini, yaitu Imam As-Suyuti. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a fil lailati mi'ata ayah." Barang siapa yang membaca di malam hari, termasuk siang juga ini, dalam riwayat yang lain, ya kan, yaumin fil lailah, ya kan, wa yaumin, kan gitu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di malam hari itu sebanyak mi'ata, 100, ya, ayah, ya, 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka orang tersebut tidak dihitung, dianggap sebagai orang yang lalai.
Makna dari hadis ini apa? Berarti yang tidak membaca kurang dari beko dikhawatirkan termasuk orang yang lalai gitu. Dan Al-Quran itu tidak rugi kita baca Pak. Tapi Pak Ustaz tidak pandai makna, tidak ngeroti kan kata Minang ya. Nah, Bapak baca satu huruf saja sudah satu pahalanya Pak. Nah, yang satu itu Allah kali lipat menjadi 10. Ya sering ya khotib-khotib penceramah bahwa hadis sahih ini hadisnya sahih Pak ya. Man qara'a harfan min kitabillahi ya falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an maka dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali. Wala aqulu ya alifun harfun wala aqulu alifu ya kalimah gitu. Dan saya tidak mengatakan afan wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan dia kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakinnal alifa harfun wal lam harfun wal mimu harfun. Akan tetapi alif lam mim saja kita baca, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam kalimat ya atau dalam kata alif lam mim itu sudah ada 3 huruf gitu Pak. Kalikan itu. Apalagi kita pahami maknanya, tentu lebih berpengaruh Al-Quran dalam kehidupan kita. Lebih lebih Allah tingkatkan lagi pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan menyuruh kita gitu ya untuk mentadaburi Al-Quran, liyadabbaru ayatihi gitu. Allah menurunkan Al-Quran supaya ditadaburi ayat-ayatnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kata Allah. Al-Quran yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Jadi kalau ingin ngalap berkah Pak, tidak usah ke kuburan. Cukup dengan baca Al-Quran, itu berkah Al-Quran itu. Ya, tidak usah sama rame-rame mencium batu nisan kuburan, tidak usah. Karena di rumah kita tinggal beli Al-Quran, kita baca. Kita harapkan keberkahan. Allah sendiri yang mengatakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran itu adalah sebuah kitab wahai Muhammad yang telah kami turunkan kepada engkau, mubarak ya, berkah gitu, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka yang membacanya tersebut mentadaburi, merenungi. Nah, membaca artinya Pak ya. Kalau awak tak paham artinya Pak, awak baca terjemahannya bisa aja. Yang penting paham awak dan awak baca. Waliyatadzakkaru ulul albab, ya, sehingga orang-orang yang berpikir itu bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran gitu Pak. Sehingga orang-orang yang ahlul Quran itu siapa Pak? Ya, ulama ditanya ya, manhum ahlul Quran, siapa yang dikecean orang ahli Quran itu? Maka orang yang ahli Quran adalah yang pertama orang yang basah lisannya dengan membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua orang-orang yang selalu memahami dan mentadaburi maknanya. Nyobaco lo artinya Pak, pahamnya mana? Yang ketiga pun yang paling menentukan orang yang beramal dengan Al-Quran. Di Al-Quran awak tidak boleh sombong. Ya tidak sombong ya Pak ya, tidak congkaknya. Karena Al-Quran mengatakan wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau itu berjalan di permukaan bumi ini membusungkan dada. Membusungkan dada itu sombong artinya. Ya, congkak angkuh, merasuinya yang kayu seorang ya. Karena di atas langit masih ada langit. Merasuinya yang paling hebat ya, inyo yang paling berilmu, yang lainan dia di mukanya bodoh ya, tidak boleh. Karena yang namanya sombong itu Pak menolak kebenaran. Ala jali-jali iko bana. Tapi nyo merasa tinggi Pak, salah aja itu. Ya nyo merasa orang yang magi ya tahunya kok ketek. Iko Pak Jandi aku mau Pak nyo mengingat lambo. Padahal benar yang disampaikan oleh orang yang diremehkan itu Pak. Nyo tolak kebenaran itu akhirnya. Iko sombong Pak ya. Yang kedua nyo meremehkan manusia. Nyo merasa kayu ya.
yang awak kok ya banse aja di motonya Pak ya. Apa aja kalau gitu. Ya, Pak aja banse itu mah ya. Awak kayo sorangan gitu. Nah, itu juga Pak yang sombong itu. Dan sombong itu penyakit yang bahaya Pak. Ya. Parah ternyata sombong itu. Karena surga itu untuk orang-orang yang rendah hati. Sehingga Rasul mengatakan hadis sahih Muslim nih Pak ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr gitu. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah kalau ada di hati manusia itu penyakit kesombongan walaupun sebesar biji bayam. Aku ketik bana masuk surga Pak kok kalau saya kadang talu sombong tuh Pak ya. Apalagi sombong sekarang batu lado ya. Atau sombong sekarang ya batu yang gadang itu Pak ya, yang bare-bare 50 kilo itu. Tentu ya sangat dikhawatirkan dan sangat ditakutkan Pak. Maka untuk itu Pak, caranya awak bisa menghilangkan penyakit sombong, yang pertama awak merasa awak pun tidak ada siapa-siapa Pak ya. Harato yang Allah berikan ikut titipan saja gitu. Allah yang berikan. Jadi supaya awak tidak sombong Pak, selalu ingat bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya. Kita bisa bernapas saja karena Allah. Jadi ada cerita ini Pak, sanadnya kuat insyaallah, sahih. Di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah Pak. Mulai dari balik sampai usianya ratusan tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Akhirnya Pak meninggal orang. Ini disampaikan juga kemarin daurah oleh Syekh Profesor Dr. ya Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Jadi beliau menyampaikan cerita ini juga. Jadi ketika meninggal ahli ibadah, punya ahli ilmu juga Pak, orang Bani Israel kan. Pas meninggal apa kata Allah, adkhilhul jannata bi rahmati. Disuruh oleh Allah malaikat masukkan dia ke surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku kata Allah. La ba kecil ibadahku, jangan ya Allah, masukkan aku ke surga karena amalku baik kata Allah. Sekarang coba timbang amalnya, kemudian juga bandingkan dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Ternyata Pak, amalnya yang banyak itu tidak bisa tidak sesuai ternyata, tidak bisa sebanding ternyata dengan nikmat Allah. Allah minta tolong bayar amal solehnya dengan nikmat mata. Bagaimana mata yang Allah beri kita untuk melihat ini. Beri juga dia nikmat organ-organ tubuh yang lain. Nikmat dunia, ya. Duniaku siapa yang memberi Allah. Ternyata Pak ya, tidak tekor dia Pak ya. Tidak sesuai amalnya yang banyak itu, ya kan? Nah, kalau seandainya kamu ingin masuk surga dengan amalmu, ini sudah tekor ini ya. Nah, gimana? Mau dengan amalmu? Kalau dengan amalmu kamu sudah rugi masuk neraka walaupun banyak amalmu. Barulah orang tahu, ya Allah masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Jadi kalau kita beranggapan amal kita untuk masuk surga, enggak bisa Pak, tekor gitu. Karena enggak sebanding dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Nah, jadi ya orang supaya enggak sombong itu Pak, selalu dia merasa bahwasanya dia tidak ada apa-apanya. Karena orang sombong itu kan Pak kan merasa gadang Pak ya. Iya, merasa hebat kan seperti itu. Nah, tapi kalau orang selalu merasa tidak ada apa-apanya, dia kalau bukan karena Allah tidak akan sombong dia. Kemudian dia selalu merasa bahwasanya sombong itu adalah sesuatu yang bisa mencelakakan dia di akhirat. Ya, karena sombong itu memang parah Pak ya. Iblis masuk neraka dia apa Pak? Karena sombong ya. Sombong ya. Ya, angkuh di hadapan Allah. Disuruh Allah sujud engkau wahai iblis, malaikat saja ya disuruh sujud oleh Allah yang dekat dengan Allah kepada Nabi Adam. Sujud malaikat, Nabi tidak iblis gak mau gitu. Sombong dia. Kemudian iblis merasa lebih hebat dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar. Engkau telah ciptakan aku dari api ya Allah, wa khalaqtahu min tin. Sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis merasa kan lebih mantap saya ya Allah, lebih hebat saya daripada Adam. Akhirnya ya karena sombong itu Allah kutuk iblis Pak. Menjadilah makhluk yang terkutuk
Dan iblis nggak mau minta maaf, itu saking sombongnya Pak. Konsisten iblis sombong sampai hari kiamat. Padahal udah tahu iblis bakal masuk neraka, namun tetap nyombong gitu Pak. Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan. Li'anna man kafara bil Qur'ani faqad kafara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa saja yang kufur, yang ingkar terhadap Al-Qur'an, maka sungguh dia telah ingkar terhadap Nabi Muhammad. Itu ya kesesuaiannya, korelasi antara Al-Qur'an dan Nabi Muhammad. Jadi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, berarti dia juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu termasuk rukun iman Pak, beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi. Ada orang tidak beriman kepada Al-Quran walaupun satu huruf Pak. Yang hurufnya itu kami tidak beriman, alif lam mim mim tidak ada. Itu ya pelakunya na'udzubillah murtad, na'udzubillah min zalik. Jadi kita harus beriman kepada seluruh huruf-huruf Al-Quran dan dia dari Allah. Al-Quranu kalamullah. Al-Quran itu firman Tuhan, perkataan Allah. Oh jadi Allah bahasa Arab itu iya. Karena Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran Allah turunkan berbahasa. Allah bisa bahasa apapun, Allah bisa gitu. Jadi kan ada pula orang sekarang Al-Quran itu bukan dari Allah. Al-Quran itu kan ya dari Nabi Muhammad. Bahasanya sudah Nabi Muhammad translate, itu salah Pak. Ya. Seperti Azaitun kan seperti itu ya. Iya, Al-Quran itu bukan dari Allah katanya. Di mana tahu kan gitu. Allah sendiri mengatakan dari Allah, nyokece ndak dari Allah. Jadi sama perkataannya itu dengan orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy juga mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Al-Quran itu adalah syair-syairnya Muhammad itu. Jangan percaya kata orang kafir Quraisy. Kini ada orang Islam namun perangainya udah kafir Quraisy. Itu yang parahnya. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu ya tidak dari Allah. Kalau Allah sudah mengatakan ya Al-Quran itu berbahasa Arab, Allah mampu berbahasa Arab. Jadi ketika kita baca Al-Quran, bacaan itu bacaan kita. Ya, as-sautu sautul qari kata ulama. Namun yang dibaca adalah firman Allah. Jadi batu Pak Ustaz, Allah bisa bahasa Arab, bisa bahasa Samui Allah bisa. Jangan berbahasa Arab, jangan ragu. Allah Maha Kuasa, jangan kita ukur kekuasaan Allah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Jangan batasi kemampuan Allah, itu saja sudah kena keimanan kita. Kadang pula orang mengatakan, masa Allah bahasa Arab gitu. Nah, jangankan bahasa Arab Pak ya, bahasa apapun Allah mampu kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an jangan ragu Pak ya. Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah. Bukan ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanyalah mubaligh yang menyampaikan perkataan Allah. Makanya ketika kita baca Al-Quran, suara memang suara kita, bukan suara Allah yang itu. Namun yang dibaca adalah firman Allah gitu. As-sautu sautul qari ya. Ya. Memang suara-suara kita. Namun al-maqru ya yang dibaca adalah kalamullah, adalah firman Allah, perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berpahala kita baca. Kalau perkataan manusia Pak enggak berpahala dong. Kita baca Pak. Namun ya, karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah, maka kita baca Al-Qur'an itu berpahala walaupun enggak ngerti kita Pak. Ya enggak paham sama sekali, bisa baca saja enggak apa-apa. Namun tentu lebih utama kita beli tafsirnya atau terjemahannya ya Pak ya. Nah, ini lebih bagus kan gitu. Tapi sekedar kita baca saja sudah berpahala juga. Nah, itulah keutamaan daripada Al-Qur'an tersebut. Wa man kafara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kafara bil Qur'an. Barang siapa yang kufur terhadap Nabi Muhammad, tidak percaya dia sama Nabi Muhammad ya. Ini korelasinya sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja dia juga kufur terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menegaskan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Dia nggak percaya Pak, ya Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti sama juga dia sudah ingkar, kufur terhadap Al-Quranul Karim.
Kemudian kata Imam Ibnu Katsir melanjutkan wa amma qauluhu wa awwala kafirin bih. Adapun firman Allah, janganlah kalian menjadi yang pertama ingkar dengannya, yakni bihi, ya, dengannya Al-Qur'an tersebut, ya. Awwalu man kafara bihi min bani Israil. Nah, ini terkhusus dengan asbabun nuzulnya, yaitu yang pertama kufur dengan Al-Quran, ingkar dengan Al-Quran itu dari kalangan Bani Israel. Jadi di antara manusia Pak, yang pertama kali ingkar kepada Al-Quran itu siapa? Bani Israel. Li'annahu qad taqaddamahum min kuffari Quraisyin wa ghairihim minal arabi basharin katsirin. Dan sungguh kata beliau taqaddamahum, dia telah mendahului mereka dari orang-orang kafir dari suku Quraisy dan yang selain mereka dari orang-orang Arab. Ini jumlahnya bashar itu adalah manusia kasir yang banyak jumlahnya. Nah, ini orang-orang yang kufur di zaman Nabi kepada Al-Quran. Memang banyak yang kufur memang seperti itu. Sehingga ulama mengatakan yang banyak masuk orang itu Pak, manusia itu banyak masuk surga atau neraka Pak? Neraka. Ya. Karena Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, ya. Dan amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Memang seketek Pak. Ya. Sedikit, apalagi di akhir zaman ini Islam itu asing. Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, ya, bada'al Islamu ghariban, kata Rasulullah. Islam itu awal munculnya terlihat asing, ya, asing, ya, bagi masyarakat ketika itu. Nah, masyarakat sudah kayak kebiasaan nyembah patung, ya, yang tiba-tiba Islam mengatakan jangan sembah patung, kan asing. Nah, itu berbeda lo jo kebiasaan apa awak mah, ya. Dari ketik sampai kini, ya, kami menyembah patung aku sekali mati bulu pajak aku mengijen sasean gitu, ya kan. Jadi aneh Pak. Kemudian kebiasaan orang kafir Quraisy itu, mohon maaf Pak, ya, telanjang. Bahkan disebutkan dalam sebuah cerita itu, ya kan, dalam kisah orang Arab, ya, dalam sirah Ibnu Hisham itu, orang Arab itu pernah, ya Pak, tawaf di Ka'bah itu uryanan, telanjang gitu. Tiba Islam tidak boleh tata gitu. Oh, dari ketek, ya, sampai sagadanggo, ya, baru alun mandanga orang yang apa namanya itu, yang melarang lagi gitu, ya. Tiba-tiba, ya kan, itu logat bahasa Minangnya orang Pasaman, ya. Tiba-tiba Pak Joko baru lagi, ya, gitu, melarang awak tawaf tidak pakai baju doang gitu. Jadi memang Pak, ya, Islam itu, ya, awal munculnya asing gitu, ya, ya, bertentangan terkadang dengan kebudayaan masyarakat, namun gak semuanya, ya. Karena bangsa Arab itu ada pula Pak budayanya yang bagus, yang rancak, seperti memuliakan tamu. Itu memang sudah dari sononya orang Arab itu punya kebudayaan, kebiasaan ikramud dhuyuf, ya, memuliakan tamu. Sehingga Islam, ia menetapkan itu sesuai dengan Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan kata Rasul, wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dan Islam itu akan kembali asing sebagaimana awal mulanya asing. Dan berbahagialah orang-orang yang asing namun dalam kebenaran. Asing seorang di kampung Pak, ya, di kampung orang kerajaan yang main nampok aja Pak, misalkan, laki-laki. Kalau sore hari itu kumpul di lapau Pak, ya, ya, bajudinya, ya kan. Tiba kita mengatakan judi itu enggak bagus, ya. Maka orang yang mengatakan seperti itu terkadang merasa asing. Itulah sehingga Rasul juga mengatakan orang yang berpegang teguh dengan Islam di tengah-tengah kerusakan manusia itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Angeknya Pak, kalau ndak dipacik lapeh Islamnya. Kalau awak pacik, ya,
maka merasakan bagaimana ya cobaan yang Allah berikan ketika Islam itu asing, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Rasul mengatakan, berbahagialah orang-orang yang asing yang konsisten menjalankan Islam, Pak. Dan alhamdulillah kita masih berada di negara mayoritas Islam, Pak. Jadi ya alhamdulillah ya kita masih bisa sholat berjamaah, ya haji masih ya bebas kita, umroh juga tidak dilarang oleh pemerintah kita, alhamdulillah. Nah, karena ada lo pertanyaan, Pak, pemerintah kiki itu kan lakapi ya Bapak Ustaz badu ya karena mereka tidak menjalankan hukum Allah. Di mawa tahu tidak menjalankan hukum Allah, lewat lain dilarang oleh pemerintah sholat, tidak ada. Itu hukum Allah, sholat kan hukum Allah gitu. Jadi jangan kita pahami hukum Allah itu hanya sepotong-sepotong. Tapi orang yang mencilok tidak dipotong tangannya, itu kan bagian dari hukum Allah. Karena hukum Allah ini luas, Al-Quran itu luas kan gitu. Nah, awak pergi haji diatur oleh pemerintah. Pemerintah tidak melarang awak. Ada loh orang seperti itu, sehingga pemerintah kau dikafirkan gitu. Jangan kan pemerintah, Pak, orang tuanya kadang dikafirkan aja. Iya, ini lebih parah, Pak ya. Nah, itulah terkadang yang merusak Islam, Pak. Seolah Islam itu radikal. Orang padahal bukan Islamnya, oknumnya gitu, Pak. Nah, orang yang sikua ya, sikua duiku yang model itu, ya, Pak ya. Namun bukan Islam yang seperti itu. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah gitu, Pak ya. Maka disifati oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah arhamun nasi bil khalq, manusia yang paling kasih sayang kepada makhluk. Mau Allah, jangankan sesama manusia, ya Pak ya, sama makhluk yang lain, binatang, kita harus berkasih sayang juga. Gak boleh zalim kepada walaupun itu binatang gitu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah itu, Pak, luar biasa. Beliau pernah difitnah, masuk penjara, Pak. Ya, difitnah oleh ulama juga. Namun ulama dari kalangan Asy'ariyah gitu. Meninggal ulama ini, maka beliau tolong anak-anaknya. Padahal musuh beliau kan gitu, yang memfitnah beliau, yang mengecewakan beliau mujassimah, mengatakan beliau menyamakan Allah dengan makhluk, padahal tidak kan seperti itu. Ya, meninggal orang ini, anak-anaknya ditanggung oleh beliau. Ya, saya yang menanggung anak-anaknya. Tapi wahai imam, dia sudah menyebloskan engkau ke penjara, menfitnahmu. Itu urusannya dengan Allah. Namun saya mampu dan saya kenal dengan keluarganya, tidak dendam gitu, Pak. Jadi intinya, Pak, orang Islam itu nggak boleh dendam, ya. Walaupun kita difitnah, kita diapain ya, namun jangan kita balas gitu. Jadi kalau awak balas susah mau aja nyawa gitu. Ya gitu. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, berarti awak jahit sama jenyo kan gitu. Makanya Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah ya keburukan kejahatan itu dengan yang paling baik. Nah, dengan begitu ya kita akan bisa ya menegakkan kebenaran, dan orang pun akan ya tahu mana yang benar sebenarnya kan gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan wa innamal muradu awwalu man kafara bihi min bani Israil mubasyarah fa inna yahudal madinati awwalu bani Israil khutibu bil Quran. Dan yang dimaksud dengan ayat ini, yang pertama, janganlah kalian menjadi orang yang pertama ingkar kepada Nabi Muhammad. Nah, satu pendapat yang kedua kepada Al-Quran ya. Ini sebab turunnya Al-Quran ini adalah untuk Bani Israel secara langsung, mubasyarah gitu. Fa inna yahudal madinati, maka sesungguhnya orang-orang Yahudi kota Madinah, awwalu Bani Israel, yang pertama kali dari kalangan Bani Israel, khutibu bil Quran, yang menjadi sasaran dari ayat ini. Jadi ayat ini ya kan turun awal pertama kali untuk orang Yahudi Madinah. Fa kufruhum bihi yastalzim annahum ya awwalu man kafara bihi min jinsihim.
dan kekufuran mereka terhadap Al-Quran tersebut berkonsekuensi bahwasanya mereka adalah orang yang pertama kali kufur dengan Al-Quran tersebut min jinsihim, berasal dari jenis mereka atau berasal dari ya keturunan mereka kan gitu. Kemudian Allah melanjutkan ya firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 41 ini, Allah melanjutkan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian ya menjual. Walaupun di sini ya makna detailnya ishtara itu membeli ya, namun maksudnya di sini memperjualbelikan gitu. Janganlah kalian memperjualbelikan, memperdagangkan gitu. Bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan qalila, dengan harga yang murah. Ya, maksudnya apa? Walaupun harganya tinggi pun nggak boleh juga gitu. Maksudnya jangan kita jadikan ayat Al-Quran itu sebagai ya bahan perdagangan gitu. Kita jadikan mata pencarian gitu. Karena kini Pak nyobek maha-maha sama orang ya. Jangan itu niat kita. Yaqulu la ta'tadu anil imani bi ayati wa tasdiqi rasuli bid dunya wa syahwatiha. Ya janganlah kalian ya memperdagangkan gitu, memperjualbelikan keimanan dengan ayat-ayatku. Artinya apa? Al-Quran itu menyuruh kita pelakunya untuk mengimani itu Pak. Itu tujuan Al-Quran itu untuk diimani. Jadi bukan Al-Quran itu untuk diperdagangkan, dijadikan sumber rezeki kan seperti itu. Itu niat kita gitu. Nah, kalau orang-orang Yahudi Nasrani ya Ahlul Kitab zaman dahulu tidak. Mereka sengaja memalsukan ayat mereka gitu, yang cocok dengan keinginan jemaahnya. Nah, jemaahnya ikut sukunya apa gitu, nyobek ayat seperti itu. Senang jemaahnya. Akhirnya dikasih duit ya Pak ya. Ikut Pak ya. Nah, itu mantap ayat teman ya. Ini cocok dengan kami. Ini usaha kami ini cocok juga ini gitu ya. Dapat uang. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Quran itu adalah untuk mengimani ayat-ayatnya dan membenarkan Rasulnya. Nah, kemudian orang ini enggak, dia jual belikan Al-Quran itu dengan dunia dan syahwat-syahwatnya dan kesenangannya. Kemudian beliau Imam Ibnu Katsir mengatakan fa innaha qalilatun faniyatun, karena sesungguhnya kesenangan dunia itu kesenangan yang sedikit yang akan sirna, yang yang tidak hakikat ya, yang tidak sebenarnya dunia itu Pak. Sebentar saja. Kemudian Allah berfirman wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila yaqul la ta'tadu, ya janganlah kalian mengganti, memperjualbelikan keimanan terhadap ayat-ayatku dan membenarkan Rasulku dengan dunia dan syahwat-syahwatnya. Jadi jangan diganti gitu ya. Keimanan dengan Al-Quran diganti dengan dunia kan gitu. Dan kepadakulah kalian sekalian bertakwa. Warawa Ibnu Abi Hatim an Talq bin Habib, dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Ini ulama tafsir juga Pak. Sering Ibnu Katsir meriwayatkan tafsirnya. Jadi Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Talq bin Habib, ini ulama tabi'in, ulama fikihnya faqih beliau. Kemudian abid, ahli ibadah, zahid, ahli zuhud gitu. Jadi Talq bin Habib ini berkata, mendefinisikan takwa itu apa? Banyak pengertian takwa. Namun di antara yang pengertian yang paling bagus itu adalah pengertian Imam Talq bin Habib ini. Beliau berkata, qala at-taqwa, yang dimaksud dengan takwa adalah an ta'mala bi ta'atillahi raja'a rahmatillahi ala nurin minallah. Takwa itu kata Imam Talq bin Habib adalah engkau beramal dengan mentaati Allah, mengharapkan rahmat kasih sayang Allah
ala nurim minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Maksudnya apa? Kita taat kepada Allah, kita beramal itu dengan taat kepada Allah. Dan dalam hati kita harus ada harapan, Pak. Harapannya dengan ketaatan itu kita meraih rahmat dari Allah. Namun harus berdasarkan nur, cahaya ilmu, Pak. Karena kata-kata nur, ya cahaya Allah itu artinya ilmu. Al-Quran ini nur ini, Pak, cahaya yang akan menerangi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran ke jalan yang lurus, ke jalan Allah. Jadi kita bertakwa mestilah dibimbing dengan nur minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa antatruka ma'siyatallahi, dan engkau menjauhi, ya, menghindari berbuat durhaka, maksiat kepada Allah, makhafata azabillah, dengan niat takut terhadap azab Allah, ala nurim minallah, ya, berdasarkan ilmu dari Allah, cahaya dari Allah. Jadi kita taat kepada Allah, mengharapkan, ya, rahmat Allah berdasarkan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Kemudian kita meninggalkan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah dalam rangka takut kepada azab Allah. Jadi kita tidak melakukan yang haram itu kapan berpahala, Pak? Abilo wa dapat pahala kalau kita tinggalkan yang haram. Jadi ulama mengatakan kalau kita meninggalkannya takut kepada Allah, nah, baru dapat pahala, Pak. Tapi kalau awak meninggalkan yang haram, bak kondak bazina, Pak, malu dan begitu, ya. Masih takut kepada manusia, alun dapat pahala. Kenapa enggak korupsi, Pak? Beko tak tangkuk barang lah mau dipenjara, nah, ya kan? Nah, kalau masih takut dengan manusia belum dapat pahala itu. Karena kita meninggalkan kemaksiatan makhafata azabillah itu. Karena takut azab Allah, nah itulah yang diberi pahala oleh Allah. Nah, tentu dengan ala nurim minallah, karena cahaya dari sisi Allah. Contohnya juga, Pak, aku nak merokok, Pak. Oh, merokok itu memang bahaya, Pak. Jadi apa merokok dia bahayanya. Nah, itu kalau dapat pahala, Pak. Memang secara kesehatan mantap, bagus, Pak. Namun secara pahala lo dapat. Nah, tapi kalau ada orang, Pak, kenapa nggak merokok? Rokok itu haram, Pak. Beko berang Allah kau, dapat azab, Pak. Ya kan? Ambor rasu kemasuk secara dia ulah rokok dan jadi, Pak, kok rokok loh masuk naraku. Ternyata rokok itu babayo. Ya, awak nak merokok, memang awak yang merokok piti-piti awak, tapi asok rokok itu, Pak, ternyata berdampak negatif terhadap perokok pasif. Orang nak merokok yang ada ke awak, bini awak, anak awak, ternyata mereka lebih besar bahayanya. Kau nak kecambu, Pak, tentu ahli yang mengecek. Iko yang mengeceknya WHO, Pak, World Health Organization, bidang kesehatan, perkumpulan organisasi kesehatan dunia yang mengatakan bahwasanya perokok pasif, orang nendak merokok tapi nyo ada udah ke orang yang merokok, ternyata inyo yang paling babayo kesehatan. Nah, di Jakarta itu, Pak, saya pernah baca di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Pernah baca di situsnya ada anak, Pak, dioperasi paru-parunya. Anak itu nak parokok, Pak. Ternyata mak jawabannya parokok. Jadi jangan sampai, Pak, awak nan merokok, anak awak yang menjadi korbannya. Besok di akhirat berang anak awak. Kalau anak mungkin bisa memaafkan awak, Pak, biar ya Allah tu apa ambo, ikhlas ambo. Tapi orang alim lalu tentu dah. Awak yang lagi pakai Honda, Pak, merokok, kan? Yo lama rokok, Pak. Orang sampai awak batu-batu deh awak. Kan zalim tuh. Orang tu yang akan memprotes awak di akhirat. Jawa. Nah, jadi jangan sampai, Pak, karena merokok awak masuk neraka, kan gitu. Jadi kita tinggalkan itu karena Allah. Bakon nak merokok, Pak, karena Allah, Pak. Ya, yang pertama merokok merugikan ambo, yang kedua merugikan orang lain. Nah itu, kalau itu niat kita karena Allah dan untuk, nah yang pertama karena Allah, kemudian yang kedua untuk tidak berbuat zalim kepada diri kita dan orang lain. Nah tentu dapat pahala Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa ma'na qaulihi wa iyaya fattaqun, dan makna firman Allah, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa, annahu ta'ala yatawa'aduhum fima yata'ammadunahu min kitmanil haqqi wa izhari khilafihi
wa mukhalafatihimur rasula wa salawatullahi wassalamu alaihi. Allah Subhanahu wa taala ya mengancam mereka terhadap apa yang mereka biasa sengaja lakukan. Berupa apa? Yang pertama, min kitmanil haqqi, dari yang menyembunyikan kebenaran, wa izhari khilafi, dan menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tersebut, wa mukhalafatihimur rasul, dan karena mereka menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, maka itulah yang membuat mereka tidak bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka tinggalkan itu semua dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini selesailah kita baca tafsir ringkasan tafsir Ibnu Katsir ya, surah Al-Baqarah ayat 41, yang insyaallah kalau masih ada umur yang panjang Pak ya, kita akan bacakan dan jelaskan ya tafsir ringkasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat selanjutnya 42 sampai 43. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.